Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Diah Astri Sitaringrum SE, Tutor Mata Pelajaran Ekonomi. Hari ini kita akan membahas materi tentang dampak ekonomi digital terhadap perkembangan bisnis. Mari kita belajar bersama. Bagaimana dampak ekonomi digital dalam perkembangan bisnis? Tentunya dampak ekonomi digital dalam perkembangan bisnis sangat banyak sekali. Kita akan ulas dalam materi ini ya. Jangan lupa, absen di kolom komentar, dan siapkan buku catatan kalian. Materi ini membahas bagaimana ekonomi digital telah mengubah lanskap bisnis secara global. Dengan adanya teknologi digital, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menciptakan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilatar belakangi, perkembangan teknologi telah membawa dampak besar pada dunia bisnis. Ekonomi digital memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti persaingan global yang semakin ketat dan juga keamanan data. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami bagaimana ekonomi digital memengaruhi perkembangan bisnis, mengidentifikasi keuntungan dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam era digital, serta memberikan wawasan mengenai strategi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Pengaruh ekonomi digital. Ekonomi digital mendorong transformasi bisnis secara masif, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar hingga global, dan mempercepat inovasi produk. Melalui platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital, bisnis, khususnya UMKM, dapat mengurangi biaya sewa atau operasional, menjangkau pelanggan lebih luas, dan meningkatkan penjualan dengan cepat. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya sewa fisik, dan mempercepat rantai pasok. Teknologi seperti e-commerce, fintech, dan AI memungkinkan UMKM maupun korporasi beroperasi lebih cepat, berbasis data, dan inovatif, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Perluasan akses pasar go global. Bisnis tidak lagi terbatas pada jangkauan geografis fisik. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan media sosial memungkinkan produk lokal diakses pelanggan di berbagai daerah bahkan luar negeri. Strategi ini krusial untuk menjadikan produk lokal berdaya saing global melalui adopsi teknologi dan peningkatan literasi digital. Transformasi pemasaran dan penjualan di era ekonomi digital beralih dari metode konvensional ke berbasis teknologi. Memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan, interaksi real-time, dan perluasan jangkauan pasar global melalui media sosial dan e-commerce. Strategi ini fokus pada data-driven marketing, efisiensi operasional, serta integrasi omnichannel untuk meningkatkan daya saing. Konsumen semakin mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan transaksi yang mendorong adopsi teknologi e-wallet berupa GoPay, OVO, Dana. Konsumen kini lebih kritis, mengandalkan review digital, impulsif
karena promosi serta menuntut layanan 24 jam. Perilaku ini didorong oleh akses internet, media sosial, dan pembayaran non-tunai. Penggunaan artificial intelligence atau AI dan analitik data membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dengan lebih baik serta mempercepat pengambilan keputusan. Teknologi ini telah bertransformasi dari alat bantu menjadi pilar utama produktivitas nasional dan motor penggerak inovasi produk, yang diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Penciptaan lapangan kerja baru. Pertumbuhan startup dan ekonomi digital menciptakan peluang kerja baru di bidang teknologi dan kreatif. Sektor ini menawarkan fleksibilitas kerja, namun juga menuntut peningkatan keterampilan digital agar tenaga kerja mampu bersaing dan beradaptasi dengan teknologi baru. Pengaruh ekonomi digital dalam perkembangan bisnis global. Yang pertama, peluang akses pasar global. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Ketiga, perubahan mode bisnis dan inovasi. Keempat, peningkatan daya saing dan data driven. Kelima, rantai pasok lebih efisien. Dampak ekonomi. Ekonomi digital memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, akses ke pasar global, dan inovasi dalam model bisnis. Namun, ada juga tantangan seperti perlunya investasi dalam teknologi, keamanan data, dan persaingan yang semakin ketat. Meskipun menjanjikan, bisnis harus beradaptasi dengan cepat, meningkatkan literasi digital, dan fokus pada strategi yang berorientasi pada pelanggan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan. Dampak negatif ekonomi digital dalam perkembangan bisnis meliputi risiko keamanan siber, yaitu berupa pencurian data dan peretasan, persaingan tidak sehat yang memicu monopoli dan ancaman terhadap retail konvensional. Selain itu, digitalisasi menyebabkan hilangnya lapangan kerja tradisional, memicu perilaku konsumtif, serta menciptakan kesenjangan digital akibat akses teknologi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi digital terus meningkat. Berdasarkan data terbaru, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dan lebih dari 60% bisnis kecil dan menengah telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan operasional mereka. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, diproyeksikan mencapai 90 miliar dolar pada 2024 dan menembus 360 miliar dolar pada 2030. Sektor ini didominasi e-commerce, disusul layanan keuangan digital atau fintech, dan perjalanan daring. Pertumbuhan ini didukung 2.341 startup dan adopsi luas KRIS oleh 32 juta merchant. Dampak dan tantangan. Ekonomi digital berkontribusi signifikan pada PDB dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Tantangan ke depan meliputi literasi digital, infrastruktur yang belum merata, serta perlunya adaptasi regulasi terkait pajak digital dan kesejahteraan pekerja di platform digital. Kesimpulannya, ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar tetap kompetitif.
Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.